Halo guys, jumpa lagi sama gue Nugi-chan di channel ini. Apa kabar kalian semua di tahun 2024 ini? Gila ya, gak berasa waktu tuh cepet banget. Bahkan sekarang sudah di bulan Maret 2024 aja. Dan ini juga sekaligus kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Jadi di video kali ini gue tuh gak mau bikin konten reaction. Ya kalian tahu sendiri lah ya, gue pembawaannya dengan sangat serius kayak gini nih. Masa iya konten reaction? Lebih tepatnya tuh gue pengen buat konten-konten storytelling yang menceritakan tentang sejarah atau apapun itu yang memang gue minat dengan hal itu. Bisa dikatakan juga ini adalah salah satu segmen konten terbaru di channel ini, karena yang kalian tahu di tahun 2023 kemarin gue tuh lebih sering upload konten reaction. Jadi gue kayak pengen switch konten aja di tahun ini ya. Semoga aja ya bisa berjalan dengan lancar. Kayak gue upload terus aja ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go. Mungkin banyak dari lo yang gak asing dengan sebutan kata nigga, karena kata nigga yang sangat identik dengan musik hip hop. Hampir semua rapper terkenal di dunia seperti Travis Scott, Lil Uzi, Migos selalu memakai kata nigga di setiap lirik lagunya. Bahkan kalau lu sadarin, game yang sangat terpopuler yaitu GTA San Andreas itu juga sering menggunakan kata nigga di setiap adegannya. Nigga, fuck you. Nigga. Fuck you, nigga. Oh shit. Fuck you, nigga. Tapi lo tahu gak sih, di balik kata nigga yang menurut kita keren, sebenarnya punya makna yang sangat amat kelam dan juga mengerikan, terutama untuk kaum ras kulit hitam di masa itu. So, langsung aja kita masuk chapter 1. Asal muasal kata nigga ini bermula pada abad ke-17, lebih tepatnya pada tahun 1619, ketika maraknya zaman perbudakan di negara Amerika, di mana kaum ras kulit hitam adalah minoritas yang tidak dihargai keberadaannya. Kondisi ini bermula karena maraknya perdagangan budak pada zaman itu, dan para pedagang budak Eropa pertama kali membawa orang-orang Afrika ini ke koloni-koloni di negara Amerika, di mana bangsa kulit hitam ini dipergunakan untuk bekerja di ladang tembakau, ladang kapas, ladang tebu di wilayah Amerika seperti Virginia, Maryland, dan California. Mereka diperlakukan layaknya seperti properti yang bisa dibeli, dijual, bahkan dijadikan sebuah hadiah tanpa memiliki hak-hak hukum. Dan lebih parahnya lagi, mereka malah bisa dihukum dengan sangat amat kejam tanpa ada rasa kemanusiaan sama sekali oleh majikannya. Gila! Coba lo bayangin, gimana rasanya udah bisa dijual, dibeli, dihukum, disiksa semaunya. Coba lo bayangin. Coba. Dan lebih kacaunya lagi, pada pertengahan abad ke-17, perdagangan budak Afrika menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja di negara Amerika. Gerakan abolisionis. Singkatnya, gerakan abolisionis ini merupakan sebuah gerakan sosial yang didedikasikan untuk mengakhiri perdagangan budak serta membebaskan orang-orang yang diperbudak. Setelah berabad-abad eksistensi yang tragis, gerakan untuk mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat akhirnya mendapatkan momentum pada abad ke-18. Salah satu kelompok dari gerakan abolisionis yang sangat terkenal itu adalah Quakers, di mana Quakers ini adalah sebuah kelompok Protestan yang menentang perbudakan atas dasar keyakinan agama. Bisa dikatakan kelompok Quakers ini juga mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik serta juga memobilisasi masyarakat untuk mendukung penghapusan perbudakan pada zaman itu. Perang saudara ini bermula pada tahun 1861 sampai 1865. Konflik ini juga terjadi pada negara bagian selatan yang memperjuangkan hak dalam mempertahankan sistem perbudakan. Sementara negara bagian utara yang memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan untuk budak. Setelah berdebat yang sangat amat panjang, akhirnya Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan kebijakan yaitu Emansipasi Proklamasi yang secara resmi
membebaskan semua budak di wilayah-wilayah konfederasi yang memberontak. Meski emansipasi proklamasi ini tidak langsung mengakhiri sistem perbudakan, akan tetapi hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghapuskan sistem perbudakan di negara Amerika. Akhirnya, setelah berakhirnya perang saudara di negara Amerika pada tahun 1865, Kongres Amerika Serikat meratifikasi Amandemen 13 Konstitusi yang secara jelas dan juga resmi menghapuskan sistem perbudakan. Amandemen ini juga menandai titik balik sejarah dalam perjuangan untuk mengakhiri perbudakan dan juga memberi kebebasan bagi orang-orang Afrika untuk tinggal di Amerika. Meskipun perbudakan secara hukum telah dihapuskan, para budak yang dibebaskan masih menghadapi tantangan besar dalam mencari pekerjaan, pendidikan, serta hak-hak sipil yang setara. Bisa dikatakan, periode pemulihan pasca perang ini juga membawa tantangan besar bagi orang-orang yang dulunya menjadi budak. Mereka seringkali hidup kemiskinan. Yang lebih ekstrimnya lagi, mereka tuh masih merasakan diskriminasi rasial secara luas. Meskipun tantangan yang dihadapi oleh kaum ras kulit hitam ini sangatlah berat, orang-orang Afrika Amerika ini terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak dan kesempatan yang setara. Karena mereka memainkan peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat baru pasca perang dan menjadi pusat perhatian dalam gerakan hak-hak sipil yang berkembang pada abad ke-20. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gua harap kalian tuh suka dengan konten-konten yang kayak gini. Ya walaupun gua ngerasa video ini tuh masih banyak banget kurangnya. Jadi ya gua mohon maaf bila ada banyak kekurangan di sini. Gua Nugi and see you on the next video. Peace. 7 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it far above our poor power to add or detract. The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us, the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here, dedicated to the great task remaining before us, that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion. That we here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.